Kemarin gue kan ke Singapura. Itu gue ngobrol sama teman-teman gue F&B chef. Paling kasihan sekarang Singapura karena tiap bulan pasti ada Michelin Star tutup. Gue takutnya Indonesia anjir. Mungkin gak sekarang, mungkin berapa tahun lagi bubble. Ternyata gak worse. Karena gue liat banyak yang restoran baru. Nih kayaknya restorannya kebagusan. Ini chefnya segini doang nih. Restoran berapa M gitu, berapa belas M gitu lo ini invest dan segala macam. Mulut lu berani juga ya bro. Bagaimana caranya nyari content creator legit atau bodong? Saran gue adalah lu lihat dulu orang-orangnya yang ada di IG-nya dia. Misalnya yang foto bareng segala macam. Itu kan berarti teman-temannya dia. Berarti kan lu tahu circle-nya dia kayak apa. Apakah muka-muka begitu yang lo mau? Karena kan banyak yang ngaku-ngaku sekarang luxury. Nah teman-teman lu luxury nggak? Lu bisa dong. Kalau misalnya lu jual misalnya krim muka 50 juta. Lalu lihat muka-mukanya. Yakin nggak beli? Nice. Gimana sih cara mereka differentiate from one another si first class ini cuy? Makanannya beda dong. Let's talk about the food. Airline food, the best. Thai Airways, Air France, Oman Air. Thai Airways because they serve like very high quality even short haul. You can try the Western food, the Thai food, the traditional food, semuanya enak. Ngebedah airline food aja, interesting aja. Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to the show today. Kita kedatangan seorang sultan nih ke podcast kita kali ini. Sultan Tantra, atau Tantra Tobing, datang buat sharing pengalamannya jalan-jalan naik first class di pesawat terbang. Terus habis itu dia sudah nyobain ratusan restoran yang punya Michelin Star. Selain itu kita mau ngebahas gosipnya Michelin Star itu mau masuk ke Indonesia dan ngasih bintang ke restoran-restoran di seluruh Indonesia. Menurut kita ada berapa sih yang dapat Michelin Star, dan yang lebih menarik tuh siapa aja yang bisa atau layak dapat award ini. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita Ray Jensen Radio di Instagram dan di TikTok. Please welcome Tantra Tobing. Enjoy the show. Oke, Sultan Tantra. Yes. Anjay. Thank you for coming. Thank you menerima gua dengan kostum gua hari ini. Luar biasa. Gokil. Kayaknya berat boleh kalau lu mau copot boleh. Kalau lu mau copot boleh. Jadi rakyat jelata lagi. Sarimi ya. Thank you banget udah nyempetin waktu. Thank you banget Ray. Lu nggak tahu ada berapa orang yang nanya kenapa gue belum pernah diinterview di sini. Betul. Itu justru dari awal podcast nama lu tuh udah muncul dari di DM. Dong chef, ini orang paling sering makan Michelin Star. Hah? Gue bilang oke. Tapi dulu podcast gue tuh belum sebegitunya bro. Kayak gue kayak oke, kalau mau ngundang orang sekelas ini kayak tunggu yang kalau kita lebih proper tukang dulu. Pastel, Ray. Lebih proper dulu. Oke, pertama gue nyobain pastel lu dulu ya. Boleh. Hati-hati kaget pas dibuka ya. Iya. Jreng. Pastel Sultan. Inilah. Mantap. The famous Pastel Sultan. Jadi ceritanya pertama kali karena gue kan gue emang menjual ke Michelin Staran gue lah waktu pertama kali jualan. Karena kan gue kalau melihat makanan itu pasti ngeliat bibit bebet bobot, misalnya siapa sih yang punya, siapa sih, ya udah itulah yang gue highlight pertama kali. Oke, gue Michelin Star segala macam gitu-gitu. Dan makanya pas gue bikin makanan tuh dengan ya menurut gue ya kualitinya oke untuk, tapi makanan kampung dengan quality oke. Misalnya kayak gini, isinya banyak banget dan size-nya gede gitu. Dan memang gue jualnya nggak terlalu murah lah, bukan kayak ini. Makanya orang bilang, "Wih, Sultan banget nih." Ya udah, akhirnya dari situ baru betul. Gimmick Sultannya dan itu. akhirnya gue photoshoot dengan baju ini. Waktu itu gue tapi the real beneran di kamarnya Raja Salman Arab pas dia di Indonesia. Jadi gue beneran syuting memang di presidential suite tempat dia nginep. Totalitas dong. Masa gue cuma pakai bajunya doang, ini doang. Gitu. Makanan Sultan, kamarnya juga bener-bener kamar. Literally kamar Sultan. Yes, yang dia nginep pas di sini. I bet lu udah sering nginep di President Suite gitu. Ya beberapa lah, tapi males sih Ray, kegedean. Iya sih, gede banget ya. Gue lihat beberapa tempat touring aja, kasih lihat karena kenal staffnya kan. Dikasih lihat kayak oh my god. Kegedean itu kan paling jarang dinepin dong ya. Iya. Belum tentu sebulan sekali dia nginep. Betul. Ya lu tahu dong kalau kamar-kamar, ya itu nanti another episode atau ini lah. Bukan topik. This is very good. Gimana kalau mau pesen? Reach out kemana? Jadi bisa di Tigeli by Tantra.
Itu kesultanan gua. Jadi memang di situ gue bikin kesultanan khusus. Jadi makanya pas lu lihat kemarin di komennya juga pada manggil ya. Banyak kan ininya yang nanya-nanya dan mereka manggil gue ya Sultan karena emang itu panggilan gua. Jadi the real. Jadi gue bener-bener nggak cuman Sultan tapi emang gue punya kesultanan sendiri. It's my alter ego. Ada concierge juga. Ada concierge, of course, kesultanan dong. Udah gitu gue bikin tiring di kesultanan gua itu kayak di mileage pesawat. Jadi ada yang economy class, business class, first class. Jadi economy class tuh misalnya kayak 10 kali beli, business 15 kali beli, first class 25 kali beli. Dapat apa? Yang boleh ngomong sama gua, yang cuman beli 25 kali. Ngomong esin? DM gua atau interaksi sama gua. Nice, oke. Exactly. Wow. Cocky, but it works. Bodoh amat, gua gak peduli. Very smart. Very smart. Iya dong. Gue menjual ke eksklusivitasan. Jadi gue kadang-kadang kasih informasi misalnya, lagi ada promo bisnis kelas murah nih. Tapi cuman gue kasih tahu yang customer gue yang beli 25 kali. Itu informasi mahal dong. Mahal dong. Mahal. Misalnya kayak lo mau nanya-nanya sama gue, credit card apa sih yang dipakai biar gue cepet terbang? Ya. Pertanyaan mahal dong. Ya gue kasih itu sebagai gue appreciate ke customer gue. Sekarang levelnya udah sampai ke paling atas tuh Ultra Centurion. Jadi yang udah beli 200 kali lebih. Dan itu udah lumayan hampir 10. Pernah pastel lu enak banget. Santai. Yang itu beli bukan pastel tapi beli apapun yang lu promosikan. Anything makanan. Gitu. Jadi makanya itu salah satu cara gue build trust. Jadi gue build trust dari loyalty mereka. Misalnya mereka beli makin sering, ya I appreciate their loyalty. Bener-bener kayak miles pesawat gitu kan. Lo makin sering terbang, lo makin sering beli produk gue, ya gue appreciate lo. Appreciate lo apa? Misalnya informasi-informasi. Misalnya ada restoran enak banget yang ini, tapi gue cuma mau kasih tahu ya orang-orang itu aja. Contoh. Misalnya ada restoran baru nih, sushi enak banget. Grup F&B besar aja yang ada loyalty programnya ya. Content creator juga ada potensi ke sana. You're very smart. Apakah idenya itu on the spot aja? Iseng, namanya juga Tigeli. Itu gue bener-bener buat tuh karena gue suka banget pesawat. Geli pesawat kan. Jadi itu istilahnya kayak itu kitchen buat bikin makanan pesawat. Bikin bener-bener ada kelas-kelasnya. Bener-bener kayak pesawat sih, Ray. Gitu. Terus ada kalau misalnya gue makanan baru, kalau misalnya ini makanan baru, misalnya gue mau launching apa gitu, yang boleh boarding duluan alias beli duluan adalah customer yang first class, baru business class, beda hari. Betul. Lucu-lucuan aja, tapi itu bener-bener, tapi emang beneran yang boleh beli hari itu misalnya adalah yang kasa tinggi doang, ya gitu-gitu. Contohnya, kan sama kayak pesawat, lu boarding masuk duluan kan yang di depan duluan. Makanya. Exactly. Pinter banget sih. Lucu-lucuan aja. Jadi smart. Influencer test tuh apa? Influencer test yang lihat paling di konten lu beberapa ada influencer test. Apakah itu? Influencer test adalah salah satu metode kontroversial gua untuk ngetes influencer itu mempunyai influence apa enggak. Karena influencer kata dasar influence dong. Kalau lu cuman follower banyak atau apa tapi nggak punya influence, bodong dong. Bodong gitu. Dong. Jadi yang kalau dari in my case itu gue udah 17 kali by the way ya ini influence test sama hotel terakhir sama beberapa celebrity chef terakhir sama Degan sama Rosma nanti next gue sama si Vito dan sisanya kebanyakan hotel-hotel itu produk. Jadi gue posting misalnya gue video misalnya gue lagi makan nih atau ini proyek kolaborasi lu sama dia dulu kan awal kan? Lucu-lucuan awal ya. Pertama kali dulu sama Raffles, Queen Aman dulu. Queen Aman gue posting tiba-tiba laku 350 waktu itu pas pandemi loh. Pas pandemi. Jadi ya orang nggak terlalu. Udah gitu kan Queen Aman kan orang nggak terlalu inilah. Orang Indonesia. Iya Queen Aman apa sih gitu. Gitu. Nah dari situ makanya gue akhirnya tambah lama tambah pede. Udah gitu gue tahu cara patternnya gimana. Udah gitu kan gue punya power di kesultanan gue nih. Orang-orangnya. Jadi gue ya itu tadi nge-build trust. Jadi nge-build trust gue bilang enak. Akhirnya orang penasaran. Tapi penasaran kan belum tentu orang action beli. Yang penting kan actionnya beli. Peduli setan lu penasaran atau enggak, yang penting lu beli. Bener? Betul. Gitu. Jadi itu dia yang gua coba jual ke kesultanan gua. Jadi influence test itu anyway, karena pertama kali gua ngelihat ini influencer ya misalnya kayak di skilling itu segala macam. Semenjak gua jadi entrepreneur gitu ya. Ini ada impactnya gak sih? Kalau gua punya di business owner, gua mau ngasih hire dia. Kan gua pasti hire atau gua even kayak cuman naktir makan atau barter kan tetap ada costnya. Betul. Food cost dan segala macam staff cost apa. Ada nggak nih baliknya ke gua? Gitu. Itu pertamanya itu. Nah makanya karena gua ngeliat itu dan gua pengen
agak nyindir gitu. Dan akhirnya ya udah gue bikin aja. Sekali gue posting berapa yang dijual gitu. Dan lu buka tuh datanya semua tuh. Udah. Pasti bilang datanya pasti abis influence test pasti gue tulis berapa rupiah yang ngejual dan berapa biji. Tapi itu kan tulis. pasti orang kalau hater pasti bilang ini mah dibikin-bikin. Oh enggak dong, karena kan yang gue kerja sama orangnya legit, hotel-hotel, chefnya juga ya kaliber mungkin inilah. Juga ya kalau hotel bahaya juga lu kalau Iya hotel dan si chef itu dan semua kan terrecord karena kan penjualannya lewat gue. Udah ada merasa yang tersindir? Udah pasti banyak, diomongin. Gitu. Tapi kan semilir denger di belakang-belakang. Cuman tapi kan kalau misalnya emang outletnya ituin mengutamakannya dulu awareness bagaimana dan engagement kan ada juga. Iya sih, tapi ujung-ujung kebanyakan. Oke, mungkin nggak semua ya, beberapa mungkin ngejar awareness. Tapi hampir kebanyakan pasti pengen the bottom line-nya sales lah, Re. Karena kan lu bayar pegawai, bayar operational, bayar production, kan nggak bisa pakai awareness. Betul, nggak bisa. Jadi benar-benar berapa yang benar balik ke lo gitu. Gua ya kalau dari sudut pandang gua ya. Kebanyakan mungkin nggak semuanya. Berarti bagaimana caranya? Cara lu pasti gue yakin lu udah tahu dan lu punya metodenya. Kalau misalnya nyari content creator mau ngecek ini tuh legit atau bodong. Pertama lu lihat aja, ya paling simpel lah, lu lihat aja follower berapa, terus yang like sama yang misalnya nge-view reelsnya, walaupun itu juga bisa dibeli ya. Lu bisa ads lah ininya segala macam. Tapi kan it's one of indication lah gitu. Lu bisa ini. Udah gitu kedua, kalau misalnya ini saran gua adalah lu lihat dulu orang-orangnya yang ada di IG-nya dia. Misalnya foto bareng segala macam. Itu kan berarti teman-temannya dia. Berarti orang itu ada di situ. Lu lihat sesi yang tag-nya. Iya, yang foto sama dia lah. Gitu. Yang foto sama dia. Berarti kan lu tahu circle-nya dia kayak apa. Apakah muka-muka begitu yang lo mau kira-kira potensial buat barang yang lo jual cocok apa enggak? Iya gitu. Karena kan banyak yang ngaku-ngaku sekarang luxury gitu. Teman-teman lu luxury enggak? Gara-gara lu. Nah teman-teman lu luxury nggak? Lu bisa dong kalau misalnya lu jual misalnya krim muka 50 juta. Lalu lihat muka-mukanya, yakin nggak beli? Gitu. Itu salah satu contoh gimana lu bisa misalnya how to find the right influencer for you. That matches your product. Iya, that matches your product karena itu very important. Gua pernah dulu, ini pengalaman aja ya, restoran gua nggak bayar dia atau kita nggak collab. Tapi this lady lagi viral lah di mana-mana gitu. Tapi target market gua restoran Indonesia di Gunawarman itu nggak cocok sama follower dia. Tapi dia emang berapa kali sering makan. Pribadi makan. Kadang-kadang ngupload story gitu, gue mah terima kasih aja gitu kan. Terus sampai karena dia saking seringnya dan demen sama dekor restoran kita, dia book out satu hari lunch dinner dia book out dia untuk sesi syuting video YouTube kalau nggak salah sama foto fashion gitulah. Dan dia undang banyak banget. Dia undang kan kita book out kita kasih value-nya itu makanan kan berapa juta lah gitu dalam satu hari itu. Buat makannya dia ngundang teman-teman dia yang ya skena dia lah. Terus kita nggak ada deal upload apa karena lu udah bayar gue udah lah gitu lu book out profesional. Gitu kan. Iya profesional. Tapi dia baik, dia promoin. Dia promoin guys datang ke feast, makanannya enak banget, tempatnya asik gitu. Please datang ini segala macam. Sayangnya follower dia itu tidak cocok banget sama klientel gua. Klientel gue ya orang Senopati Gunawarman yang biasa nongkrong. Spend sekali makan pada waktu itu ya 250, 300. Ya kalau sekarang udah gopean lah. Iya. Ya gak cocok bro. Rusak klientel gua. Tapi pada datang abis itu setelah ini. Oh iya. Datang. Tapi spending. Enggak. Oh oke. Nongkrong minum es teh, pesen dessert, terus dia foto-foto, dessertnya udah leleh komplain. Oh. Gitu bro. Ya makanya tergantung. Lah, iya, dan itu selama 2 bulan datang terus begitu. Berarti dia mungkin impact-nya dapat, tapi nggak cocok sama brand gua. Iya. Biarpun tidak direncanakan. Kita juga nggak komplain ke dia kenapa lu ngupload sih gitu, enggak lah gitu kan. Tapi dia, waktu itu bayar kan soalnya profesional. Dia yang bayar untuk book out. Dia upload kebaikan hati dia gitu kan. Tapi itu malah membawa masalah. Karena target marketnya nggak sesuai, nggak spending, dan tamu-tamu gua
nggak jadi nyaman. nggak jadi makan. Nggak nyaman. Bentuk-bentuknya, ngelihat bentuk-bentuknya. Iya, nggak nyaman karena ini we're talking about Jakarta Selatan. Kalau di Peak, lu bilioner sama Celana pendek. gua baru habis dari dapur kerja, sama-sama makan sate minum bir gitu. Kalau Jakarta Selatan beda banget, men. Senopati sadis. Senopati nggak bisa. sadis. Iya, nggak nyaman gitu loh. Ada satu geng ibu-ibu arisan, langganan, seminggu bisa 2 kali makan situ, terus nggak mau datang lagi. Kayak akhirnya ada sekali ibu arisan, salah satu ibu dari arisan makan sama keluarganya ke Fish. Terus kita tanya kenapa tante jarang makan sini lagi. Oh iya, soalnya terakhir nggak nyaman sama tamu-tamunya. Orang-orangnya. Begitu. Ada begitunya juga loh. Ada begitunya. Dan itu pelajaran banget buat gua waktu itu sebagai Carilah yang cocok. chef restoran pertama gitu kan, itu proyek gua pertama. Pernah juga waktu itu dulu zamannya Zomato. Lagi gila-gilanya tuh Zomato. Kan Zomato ada tier gitu kan, semakin lu sering nge-review, ada lu sebagai bukannya reviewer, bayar ya? sebagai Zomato reviewer. yang gold. Oh, kalau nge-review. Gue bukan ngomongin Zomato Gold. Zomato Gold beda. bisa sampai pagi nih kalau gue nggak suka banget sama sistem itu. Tapi kalau lu sering komen di Zomato restoran ngasih review, semakin sering lu bisa naik gitu profilnya sama Ada kayak Google Review batch-batchnya. sekarang gitu lah. Terus abis itu investor gua menyarankan kita kayak undang semua orang-orang yang sering nge-review di Zomato dan punya gelarnya itu di Jakarta Selatan, diundang semua barengan. Terus gua ngomongnya mirip-mirip ya sama yang lu ngomongin. Restoran Jakarta Selatan tuh luas banget. Lu tahu dari mana ini orang makan restoran di tipe kayak kita? Akhirnya dicoba, buset bro, makanan gue dikomplain semuanya. Karena mereka nggak ngerti. Nggak ngerti. Waktu itu gue inget banget gue ada menu gurita bakar lado ijo. Ada satu meja gurita gue gurita gue terlalu empuk. Waduh. Karena biasa kalau makan di sushi gitu itu ada Sushi kelas apa gak? Iya, Takonya. Gua kayak karet. anjir kejadian nih begini ya. Makanya harus hati-hati begitulah. Bener banget yang lo omongin, harus match. Ya paling gampang ya itulah, karena lo ini ya be judgmental, ya lu lihat aja muka-muka orang yang di IG-nya lah, yang foto sama dia. Itu nggak temen-temennya dia yang lo pengen kira-kira cocok nggak barang lo gitu. Circle-nya. Itu. Good tip, excellent tip. Oke. Gua sangat penasaran sama backstory lu. Backstory. All 54 first class airlines. Syuting di presidential suite, collab sama hotel udah nggak kehitung, collab sama chef-chef besar sudah nggak kehitung. Diundang tourism board ke sana kemari, di Hong Kong juga makan chairman. Bagaimana lu bisa living my dream? Gimana caranya? Awal mulanya dari mana? Awal mulanya gue juga nggak tahu, gue cuma suka terbang, gue cuma suka makan, Rey. Udah gitu pas gue dulu di bank gue banyak kenalan, hotel dan restoran dan even media segala macem, mungkin tuh salah satu yang ngebantu. Tapi apakah lu sebelum mulai jadi Tantra Tobing the content creator dan itu, lu terbang emang naik first class mulu? Ya lumayan. Oke. Oh enggak ngaruh itu. Emang gue even sebelum zaman gue punya IG ya sama aja lah, nggak beda, nggak ini. Iya berarti nggak, maksud gue kan the real you ini lo emang begini gitu kan. Oke, ceritain awal mulanya. Tapi makin kesini emang misalnya yang Michelin ya makin kesini tuh bukan karena faktor sosial media, tapi mungkin karena ya gue lebih mapan ya, gue punya kemampuan untuk bayar misalnya makan fine dining segala macam. Yes. Zaman dulu gue inget banget pertama kali my first like hot cuisine ya, it was 2007 or 8, 17 yang lalu. Gue kan kuliah di Melbourne. Oke. Dulu waktu itu di Phu De Mong. Oke. Di View de Mong. Phu De Mong, Shannon Bennett. Oke. Three-headed. Waktu itu aja pokoknya gue itu karena teman gue ngajak, teman gue emang suka banget fine dining, akhirnya gue ngajak, gue aja waktu itu kaget, anjrit mahal banget ya, anak kuliahan kan. Nah habis itu selama beberapa hari kemudian gue makan Chinatown. Habis itu. Nah itu gue pertama kali itu fine dining. Your first experience fine dining. Iya, kalau Michelin Star pertama kali Robuchon sama Jean Georges. Hey, I work in Robuchon. Robuchon mana? Hong Kong. Oke, gue kerja di Robuchon Paris. Tempat pertama gue kerja. Oke. Robuchon mana? The table apa the atelier? Yang tri apa? Table.
Iya, Tables. Table yang lebih formal, lama. yang 2012. fine dining beneran. That was my first one. Okay. 2011 2012 with Nice. Young Georges in the same year. Oke. Abis itu ya udah makin sini. Ya udah sebelum pandemi waktu itu gue hitung gue 88 establishment. Jadi gue hitung bukan dari jumlah star ya. Gue hitung dari jumlah restorannya. Karena banyak orang nyangka, oh berarti kalau 3 star lu nambah 3 dong. Iya. Enggak. Gue hitung dari jumlah restorannya. Gue nyangka juga begitu startnya. Enggak dong, gila malu banget. Enggak. Kalau kayak gitu udah 200 lebih dong. Sekarang berapa? Berapa restoran? 156 kalau nggak salah. Apa 157 lupa gue. Oh my god. Oh my lupa. god. Iya 156 besar 57 lah. Lupa sekiranya itu. Pertanyaan standar dong yang The paling best. memorable. Aduh, Not the best. The best itulah. Memorable. Tapi sometimes kalau lagi semuanya klik nih, harinya klik, dining companionnya klik, you will never forget it. That eating experience. It can be good or bad ya. Iya, yang paling memorable aja. Yang paling memorable, gua paling benci misalnya kalau misalnya ada beberapa restoran. Of course you come with to Michelin star with very high expectation. Iya. Misalnya gue datang berapa kali misalnya di chef table gitu. Itu carte blanche ininya, menunya. Chef ada di situ, cuma 6-7 orang. Iya. Tapi dia gak ngobrol sama lo. Oke. Nggak itu interact. sebel banget. Itu ada beberapa yang kayak gitu. Chef table gitu kan. Ya bukan gitu, tapi maksud gue ya lo pengen interact. Justru sama iya, makanya gue di chef table kan. Ngapain gue ngeliat muka lo mulu gitu. Iya, Depan muka gue. Kalau lo gak even bothered untuk ngobrol sama gue. Oke. Gitu. Itu yang memorable yang as in bad. Kalau best, gue paling benci ceritanya. Gue karena udah Karena ya ini gue pengen denger ceritanya aja. Karena kalau gue my best dining experience itu bukan not even Michelin atau apa. biasanya gitu. Gue my best dining experience itu di Geylang di Singapura. Tempatnya namanya Sin Huat Eating House Seafood. Oh. Sin Huat Eating House. Gue tahu karena nonton Anthony Bourdain. Waktu dia ke Singapura, dia review Sin Huat Eating House, katanya ini chef cuma berdua di satu restoran, dia sama satu bawahannya. Kalau seafood udah tua gitu. Udah tua. Seafoodnya all live. Kalau lagi nggak bagus dia tutup. Terus gua bolak-balik ke Singapura. Sering waktu itu ada kayak 3 kali pertama gua kesana tutup. Terus habis itu gua bukanya suka-suka dia. Iya, gua telepon, dia bilang kayak ya we're close today. Karena gitu. barang lagi nggak bagus. Iya, barang nggak bagus apa gitu segala macam. Terakhir ada sekali gue dapat, gue telepon, dia bilang yes we're open. Oke, gue buka. Terus kebetulan gue baru beli bukunya Makan Sutra tuh KFC toh. Ada juga dia di situ. Berarti udah lama dong dia. Udah gitu. lama. Terus tapi ditulisnya si KFC itu nulis you will forgive the rudeness, you will forgive the long waiting for the food when you eat the crab bihun. Tulisannya gitu doang. Oh berarti gue harus pesan crab bihunnya gitu. Tapi itu memorable ke lo berarti karena it's fucking good gitu. It's the good. Yes. bihun. Gue makan sama teman SMA gue bertiga, full ngantri karena dia berdua nggak ada yang ngelayanin, nggak ada yang nanya oh lu berapa orang gitu. Ya kita tunggu aja di situ. Abis itu makanannya lama banget. Total dari gue datang sampai gue makan itu 2,5 jam karena gue hitung. Tapi bukan karena di Ghost Station, tapi karena lama aja dan lama. timnya dikit gitu. Tapi begitu gue makan crab bihunnya men, itu sampai sekarang jadi makanan paling enak yang pernah gue makan cuy. Enak banget. Gue nggak tahu dia masih ada gak Sin Huat Eating House. Maksud gue tuh itunya cuy, bukan yang memorable. The best berapa siapa gitu. Ya, benci banget gue itu. Iya, itu. Tapi ini mencong dikit ya. Iya. Kemarin gue kan ke Singapura beberapa kali ya. Ya gue sering lah Singapura ya. Iya. Itu gue ngobrol sama teman-teman gue F&B chef, even yang hospitality itu ya paling kasihan sekarang Singapura karena tiap bulan pasti ada Michelin star tutup. Iya. Ya kan, even sampai ada hawker, tapi ya Michelin star I think the highest rate tutup tuh setahun belakangan ini paling besar karena rental gitu. Udah gitu makanya sekarang kalau lo ini misalnya berapa bulan terakhir itu Michelin star mereka juga buka lunch karena kan rata-rata kan dinner only apa segala macam. Sekarang makin banyak yang opening for lunch service. Ya dan banyak banget yang tutup, banyak yang udah nyari kesempatan di negara lain. Udah kesini tuh Chef Bjorn dari Artichoke. Ya dan dia terbuka kan, dia di podcast ini dia cerita ya Artichoke itu salah satu restoran paling sukses di Singapura. Kita nggak pernah nggak full selama 9 tahun terakhir dia bilang. Tapi itu untung gua tuh udah tipis.
Dan gue itu 1% dari seluruh F&B Singapura. Yang lain nggak sukses gue dong, nggak serame gue. Itu gue aja udah tipis. Survive 9 tahun sih udah. Dan dia emang dia selalu waktu di sini pun dia selalu muji-muji landlordnya. Landlordnya tuh baik banget, selalu make sense naiknya. Masih survive, tapi dia juga udah mikir untuk ke depannya, makanya dia buka Baba Ganoush di Bali kemarin, baru buka. Dia juga lagi cari opportunity di Jakarta. Banyak juga berarti yang ke Bali ya, karena kemarin juga yang gue denger si Andrew Welsh itu One Star Cure tutup Singapura, baru buka minggu lalu, kayaknya minggu ini buka di Regent Canggu. Dia buka restoran, jadi bis itu. Jadi kayaknya banyak emang Singapura. Gua khawatirnya, ini yang gua tahu sih ya, yang gua tahu itu Singapura parah banget. Hong Kong parah. Ya lu ceritakan tadi Hong Kong. Temen gue ada beberapa yang di Jepang juga parah ke impact. Soalnya kalau Jepang tuh mata uangnya turun banget katanya. Yang majunya Bangkok deh. Iya. Bangkok makin banyak, US, makin ini, makin variety, makin US kacau banget. Dulu US kan terkenal dengan brand yang punya ratusan cabang di seluruh US, itu udah pada tutup semua. Banyak yang tutup. Gue takutnya Indonesia anjir. Sekarang juga anjir. Mungkin bubble karena sekarang kan lagi banyak restoran-restoran baru fine dining. Karena kemarin betul. Efek Festibest banyak loh kemarin kan ya pengen ini segala macam, banyak investor gue bayar chef gue mau bikin dong kayak gini, gue masuk Festibest segala macam. Makin banyak dong 2 tahun 3 tahun ini restoran gitu kan. Iya betul. Mungkin nggak sekarang, mungkin berapa tahun lagi bubble ya maksudnya ternyata nggak works. Karena gue lihat banyak yang restoran baru ini kayaknya restorannya kebagusan buat chef yang ini, misalnya lu ini dong gitu. Nggak usah ngomong ya. Bener lagi anjir. Ya gue setuju kok. Ini chefnya segini doang nih gitu. Udah restoran berapa M gitu, berapa belas M gitu lu ini invest dan segala macam. Mulut lu berani juga ya bro. Enggak. Tapi gue setuju banget itu. Without naming names, tapi gue ada setujunya itu. Kadang akan lebih baik kalau ya sebelum partneran lu research dulu lah ini. Ya rata-rata kan investor mereka punya duit, tapi kan ya pasti mereka rata-rata kaya dan suka makan dan segala macam. Cuman kan belum tentu mereka ini kan in the business gitu loh. Betul. Napak gitu loh. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much, dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Dari segi customer, lu lihat gimana nih, Jakarta kan lagi naik banget F&B 2 tahun terakhir kan. Yang di bidang lifestyle-nya deh. Iya, bagaimana kan banyak makin banget banyak yang pilihan buka. aja, makin variety segala macam. Kan sekarang makin banyak yang misalnya kayak banyak kan nanti yang baru-baru Thai restoran, South American, yang Latin-Latin gitu. Kayaknya 2 itu I think yang udah gitu ya Nusantara ya, yang Nusantara tapi yang modern lah. Yang upscale, ya. Nusantara modern. I think 3 itu yang gue lihat yang di Jakarta yang makin nih. Suddenly for the longest time berapa puluh tahun gak pernah ada buka Thai restoran, terus tiba-tiba dalam setahun 2 tahun ini kenapa Thai semua ya, kemana aja selama ini gitu. Tapi gue happy, gue suka Thai food dan segala macam. Tapi for the longest time kan cuman ya dia lagi yang di mall itu kan atau ya ini. Ada gak sih makanan yang lu gak doyan? Carrots, I hate carrots. Wortel. Yes. Ini ada di langsung dalam pasta. Kan dikit. Iya dikit banget sih. Dikit, itu udah minimize. Jadi dari pertama itu akhirnya lebih banyak karena kan pakemnya pastel ya gue nggak bisa ini harus lah. ada ya wortel. Iya, kenapa ada nggak suka wortel emang dari kecil I hate aja? Smell. Oh you hate the smell. Benci banget. Oke. Langsung kan lu bisa lihat dong muka gue. Di note ya guys ya. Tantra kurang suka. Bahkan kalau misalnya pas di Kesultanan gue, kalau misalnya ada yang yang notice kok ada carrot ini, karena semua yang di Kesultanan gue mereka tahu what I like, what I don't like. Jadi pas kadang-kadang misalnya kok ada carrot sih, kayak wondering gitu loh. Jadi mereka mempertanyakan gitu deh. That's how I build chemistry with Kesultanan. Kalau soal airlines, awalnya gue pengen tahu dulu bagaimana bisa akhirnya kerja sama airlines. Oh, pesawat karena gue suka terbang. Definitely. Dulu pas di bank gue handle airlines as a client. Oke. Of course, SQ, Garuda dan segala macam. Dari segi miles, dari segi ini dan even travel agent. Jadi emang gue kenal even yang sampai management levelnya. Jadi ya dari situ sih awalnya. Kan karena kalau orang travel dan orang airlines ya pindahnya situ lagi. Jadi kayak chain lah. Jadi udah kenal ini, tambah ini. Udah gitu kan gue sering speaker travel fair. Every year Kompas Travel Fair hampir pasti tiap tahun. Kadang-kadang airlines travel fair, KT apa segala macam. Gue ini juga. Jadi dari situ
I build my name dan ini segala macam ya udah. Tapi sebelum Instagram lu sebelum zaman sosmed nih apakah lu sharing your enggak sih experience sosmed. gitu? Enggak IG. Gua sebelum IG ya? Sebelum IG enggak sih. IG udah gitu speaker, udah gitu gue nulis juga buat Kompas. At the moment gue Indonesia's travel personality yang featured the most in Kompas. I think almost 30 articles. Yeah. Gimana sih cara mereka differentiate from one another si first class ini cuy? Makanannya beda dong. Dari makanan deh, lu kan F&B makanan. Iya, makanan. Podcast makanan ya. Gue the best airline food yang pernah gue makan itu di business class. Gue belum pernah duduk di first class. Tapi business class pakai rewardnya bokap gua ke Europe. Yeah. Dia minta ditemenin ke first class. Ya makanannya pakai cutlery piring biasa, maksudnya di plating gitu kan. Gua makan wonton soup, it was very nice. Ini SQ. Oh, oke. Iya, itu dikasih tablecloth dulu lah. Iya. Oke, airline food. Airline food the best. Yes. Thai Airways, Air France, Oman Air. Oke. Those three. Thai Airways because they serve like very high quality even short haul. Jakarta Bangkok business class they serve foie gras full slab. Terus even yang mereka baru launching minggu lalu they serve business class Siberian caviar in business class. Thai Airways. Only 2 airlines sekarang yang serve caviar in business class. Qatar baru tahun lalu and recently Thai Airways. Oke. It's that good. You can try the Western food, the Thai food, the traditional food, semuanya enak. Terus kalau di first class itu makanannya nggak ada waktunya kan, lu bisa kapan aja tuh? Kalau first class ya suka-suka. Ya lu mau makan nanti, lu mau tidur dulu apa segala macem. Iya. Enggak, maksud gue bisa nambah gak? Ya bisa lah gini. Orang selalu nanya sama gue, lo mau nambah. Ya udahlah, who give a fuck. Maksudnya lu cabin crew juga abis lu keluar juga nggak bakal inget lagi. Emang lu bakal ketemu dia lagi. Udah, you already pay. Lu minta aja. Lo mau minta apa kayak segala macem. If it's within the airlines ini, orangnya juga lo nggak inget. Emang lu seleb banget emang sampai orang inget. Ya mungkin kalau lu misalnya kayak siapalah A-list gini, lu mungkin dirumpiin gitu misalnya ini. Gila tuh seleb makannya banyak banget pas ini. Iya, gitu. Aji Mumpung nih apa gitu. Iya, Aji Mumpung. Tapi kalau lu bukan siapa-siapa, lu turun pesawat juga lu dia juga nggak peduli setan gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau my message kalau mau nambah aja. Gue assume kate. Kita ingin apa? Makanannya oke. Kalau dari segi kalau gue jalan naik ekonomi itu kalau nggak SQ katai. Katanya menurut gue yang lumayan. Nasinya paling enak, rice. Okay. Ya, the rice is I think dari semua yang gue udah coba, the rice is very nice. Ini ngebedah airline food aja, interesting aja. Jadi even gue like very detail. Kalau misalnya gue notice misalnya ada di lounge produk apa yang baru, misalnya even as simple as kemarin gue naik SQ, nih airnya baru nih, air putihnya baru, atau misalnya kayak mentiganya baru, ini baru, I will notice straight away and I will post it. Nah, di kulkasnya ada jusnya baru nih atau rasa baru, I will know. Oke. Dan mungkin aja ya, misalnya pasti kan yang follower lo ada yang emang kemana-mana naik first class, ya jadi nyobain, ini ada kaviar nih gitu kan. Soalnya kan ya paling mereka nanya, gue book makanan apa nih di SQ nanti kalau misalnya ini paling banyak kan itu sih paling. Book makanan apa segala macam. Kalau Oman Air because the presentation. Tapi gue emang terakhir pergi sebelum pandemi ya, bisa 5-6 kali setahun. Tapi gue belum semenjak pandemi, tapi sebelum pandemi aja itu the presentation itu benar fine dining material. Jadi benar-benar di plating dan segala macam itu. They even serve warm dessert. Warm dessert itu kalau misalnya di airplane di galley itu very difficult biasanya even cuma di first class karena it's a different oven kan. Warm dessert. They serve it in business class dan itu di business classnya aja mereka dine on demand. Not even SQ segala macam. Many airlines enggak. Tapi yang Middle East rata-rata iya sih. Dine on demand jadi lu bisa ngatur lu mau makan kapan, tidur kapan. Kalau misalnya kayak di airlines even SQ ya, itu kan kayak bus sekolah. Lu makan bareng, tidur bareng. Iya, betul.
Ya dong. Jadi lu emang nggak pengen tidur, tapi lu masih makan gitu segala macam. I'm talking business ya. Kalau first class suka-suka lo deh. Lu mau jumpalitan, mau makan, mau nambah segala macam. Balik lagi sama Air ya. Tadi. Okay. Before pandemic, they serve the only airlines in the world yang serve beluga caviar. I think Iran Air, tapi ya Iran Air juga siapa yang naik? Nggak mungkin naik kan gitu. Tapi kan Oman Air, beluga dari Iran juga ya. Yes, beluga caviar. And also the drinks yang di lounge-nya dia serve minuman termahal dari semua airlines. Dia serve Glenmorangie yang gue nggak into whiskey snob segala macam. Tapi Glenmorangie yang 18 apa 30, terus ada Balvenie 30 for sure. Glenmorangie 18 kayaknya deh. Terus very premium. Kaviarnya kayak boleh minta aja gitu. Satu. Satu. Kalau Emirates boleh nambah. Gue udah lama banget nggak makan kayak the real proper kaviar gitu loh. Lama banget gue nggak makan. Banyak kan di sini kan kaviar China. Iya, itu dia. Beda banget coy. Walaupun kalau di blind test juga, ya mungkin gue juga nggak tahu sih. Kalau di blind test banget ya. Kalau ada compare Apple to ini, Apple, pasti. Lu pasti bisa notice, gue jamin. The level of creaminess. Tapi kalau lu mau tasting kaviar, lu nggak bisa. Ini gue diajarin sama chef gue dulu waktu kerja di Paris. Tiap hari kan tiap kaviar datang kan harus dites, dicobain satu-satu sebelum si supplier itu pulang. Karena we're talking about kayak ratusan juta itu kan. Dia cobain satu-satu dan gue diajarin cobainnya tuh nggak bisa terlalu sedikit. You need a spoonful yang lu taruh sini tapi harus rada munjung. Ya mungkin di sini karena harganya lebih mahal lagi kali ya. Lu dikasih juga cuma seiprit gitu. Jadi susah, harus banyak, tapi gue yakin kalau itu mah lu bisa lah pasti. It's more creamy kalau yang asli. Ya sih, cuman ya it's a blind test. Anyway. Iya, oke. Kenapa nggak ada Garuda di list lu itu, bro? Garuda used to be very good. Their champagne waktu sebelum pandemi tahun sekitar mid 2015 atau segala macam, they serve Bilkat Samong Rosé in business, which is waktu itu udah lebih mahal daripada si SQ waktu itu serving apa ya, gue lupa. Pokoknya more premium, makanan dan segala macam, food cost waktu itu juga itu masa-masa jayanya Garuda. Gitu. Habis itu ya agak running down the hill dikit, tapi sekarang menurut gue udah lumayan sih, udah getting improve again the taste dan segala macam. Yang even gue ceritakan kemarin bulan lalu gue naik dan gue lihat gelasnya, Scotch Weasel. Kaget gue foto dan gue ini, gila. Maksudnya it's very premium kan, gitu untuk business class. I think not even SQ aja dia serve-nya apa ya, kayaknya own branded ini deh. Glassware. Gile. Gitu. Itu Garuda. Gitu. Tapi cita-cita gue, yang tadi gue bilang tadi, gue pengen ke yang belum kesampean. Gue udah berapa kali pengen ke ACS, pengen lihat makanan tuh dibuat segala macam. Sampai sekarang belum ke ini nih. I'm sure nanti kalau ada yang dengerin di sini, please langsung kontak. IG lu apa, bro? Tantra Tobing. Kalau mau dicek ACS, it's an amazing operation sih pastinya, gila. Gue pengen lihat how they ini terus bikin yang premium ininya, karena gue sering lihat yang dokumenter kebanyakan SQ atau Middle East kan ininya. Gue pengen Garuda ini kayaknya dicari juga kan belum banyak yang bikin kan. Iya. Tapi menarik banget. Si ACS ini kan juga, I don't know, correct me if I'm wrong, tapi kan nggak cuma buat Garuda. Iya. Buat yang lain juga. Banyak. Iya kan, buat yang lain juga. Very interesting. Oke, next topic kita dari airline food ke Michelin. Yes. Apa? Michelin. Gosip. Kita Michelin apa Michelin? Barengin dulu nih. Iya, Michelin. Apa aja lah bro. Lu kan udah sering banget makan Michelin Star. Gosipnya kan mau masuk ke sini. Udah dari tahun lalu. Dari Januari tahun Februari lalu gosipnya The Inspector udah ada di Jakarta sama Bali. Lebih santer di Bali sih daripada di Jakarta. Tahun lalu ya, Januari Februari. And then ya waktu itu kan ganti. Tunggu, lu denger-dengar apa Soalnya denger-denger lah. Kalau gua denger-dengar. Ya of course denger-dengar lah. Iya, denger dari katanya sih ini. Kalau gua dengernya bukan, gua denger itu juga, tapi dari source yang berbeda. Gua denger udah ada yang dapat bro, dia bilang gitu. Ya kalau itu udah pasti bokis lah. Iya, udah ada yang dapat, ntar pasti lu kaget dah gitu. Gua kayak gua I smell bullshit gitu kan. Tapi jadi kan yang mana yang benar? Tapi kan kalau di Indonesia kan supported by swasta, ya. Dengar. Nah, waktu itu ya gue ngobrol dengan yang ya swastanya itu masuk kok gitu. Dia udah lumayan. Ya gue agak mancing dikit. Masuk kok gitu segala macam. Tapi belum. Akhirnya kan ganti menteri dan ganti
pemerintahan segala macam. Ya beda lagi. Gosipnya lagi kemarin November Desember kemarin day inspection time gitu. Tapi ya ada yang ini. Cuman kan sekarang agak susah. Kalau dulu kan oke, bule-bule tua bawa notes. Sekarang kan mereka lebih diverse, banyak yang cewek, banyak yang Asian for sure. Terus mereka nyatatnya juga di HP. Jadi mungkin kan lebih ini dong, lebih samar lah dibanding dulu yang kakek-kakek udah ini sambil nulis-nulis sih kelihatan. Gue sampai gue kepikiran kayak apakah emang udah dicek terus nggak ada yang dapat aja. Tapi itu menarik. Kayak lu lihat aja kemarin si Qatar dari negara semodern itu segala macam, Michelin Star-nya cuma 2. Negara-negara tangga kita pertama Malaysia cuma berapa? 3 atau 4 lah, lupa gua. Penang 2, ini 2. Terus Vietnam juga cuma 2 atau 3. Kalau emang tujuannya mereka, pasti kan mereka tujuannya untuk narik pariwisata. Oke, kalau restoran lu 50 kayak di Singapura gitu. Oke, lu bisa hopping gini-gini. Menarik dong. Kayak orang-orang kayak gua gitu segala macam untuk kesana untuk hopping ini. Cuman kalau cuma 2-3 biji, 1 di tiap kota. Menarik nggak? Indonesia kira-kira tebakan lu berapa yang dapat? Kalau misalkan bulan ini diumumin, nanti kita bandingin kalau emang jadi keluar ya. Misalnya di bulan ini Michelin diumumin, yang dapat mungkin 1 star sekitar 5, 2 star mungkin 2 atau 3. 3 star nggak mungkin. 3 star nggak ada. Nggak ada. Menurut feeling gue itu. Menurut gue ya 5 sih. Kalau emang yang sekarang seharsh itu, even sampai Qatar aja cuman 2 gitu. Which is di sana semua hotel luxury udah pasti hampir semua punya fine dining. Yang kemarin yang menang 1 Dukas, 1 lagi lokal apa gitu. By Dukas sama 1 yang lokal. Tapi kan Michelin ini pertama gue pengen ini dulu sih supaya si listener kita nih ngerti dulu nih what we're talking about. Michelin Star, Michelin Guide, gitu dijelasin. Bedanya dulu. apa? Karena banyak banget yang posting misalnya makan chicken rice di Bangkok yang gue cerita tadi, Michelin Star. Padahal ya you know it's a gourmand atau hawkers gitu. Iya, kan ada Michelin. Namanya apa sih men? Dulu plate. Yang kan ada gourmand. Yang dapat starnya ada list yang beda juga kan? Ya, yang kayak kalau 50 best tuh ada awardnya sama ada 50 best discovery kalau 50 best. Iya. Ada Michelin tuh ada gourmand ya apa sih? Iya, gourmand. Yang kayak dia rekomendasiin aja. Not necessarily lu punya 1, 2 atau 3 gitu. Gitu guys. Jadi dan rata-rata restoran yang lebih less formal. Tapi ada juga beberapa restoran yang ini tapi nggak yang ultra fine dining sih, seingat gue ya. Kalau di Gourmand ya, yang kalau gue go through the list gitu. Jadi rata-rata lebih casual dan kayak cuman hadiah hiburan untuk kalau lo nggak masuk star, karena kan itu tadi tujuannya pariwisata. Kayak misalnya, kayak Malaysia mereka cuma punya 2, sekarang mungkin sekitar 5 atau 6 gitu. Tapi kan Gourmandnya ada mungkin 40 atau 50 gitu. Jadi they can go through yang itu, which is kebanyakan ya street food ini segala macam gitu. Tapi kan kalau di Indo kan ya even lu misalnya cabang dari Michelin Star mana di luar, mereka kan ngakunya Michelin Star buka di Jakarta apa restoran baru gitu kan, berapa kali ada kan. Betul. Gitu mas gue, wah ini di Indo pada ini banget sih itu shallow gitu ya. Kalau nggak Michelin-nya dijual number 1 ini in Jepang, number 1 fried chicken in Korea. Waktu lu kesana biasa-biasa aja, nggak ada. Nggak se-posh itu gitu ya. Iya, nggak sebegitunya kok gitu. Taktik jualan. Tapi kan ya as we know Michelin Star kan ininya ke outlet, bukan ke ini. Apalagi beda negara. Dan kan gitu. Sempat ada backlash. Ada by the way 1 restoran di Jakarta pasang lambangnya Michelin, you know? What? A star. Udah nanti aja off the record. Gue pas ngeliat kaget. Gila bego-bego banget sih orang-orang. Apa dia udah dapat, kitanya aja nggak tahu bro. Terus dikirim gitu dari sana cuma buat dia doang. Dia ada plugnya di depan di pintu masuknya. Wow. Ntar off the air kasih tahu. Of course. Tanya gue. Tapi kan ada gosip yang kayak Michelin sama 50 Best Awards itu kan saingan. Terus kayak waktu 50 Best mulai naik nih, namanya dikenal, lebih internasional, lebih terbuka, nggak sesekretif Michelin. Terus habis itu Michelin gosipnya untuk naikin KPR campaign itu ngasih award star ke hawker, ke street food, juga gitu kan. 50 Best sih nggak se-ini itu sih, nggak se-generous itu terhadap street food, tapi JV juga masuk sih. I think that's the only one dah yang masuk dah, yang hawkers.
seingat gua ya. Kayaknya yang lain nggak ada deh. Dia nomor 30 something kan kalau nggak salah, masuk lupa gua. Tapi dia masuk. Cuman dia doang. Tapi kalau yang ini ya kalau mau dari lemak di Singapura masuk kan? Enggak, sekarang tinggal Taihua. Oke, udah enggak tuh, tinggal One Star. Kalau mau yang benar-benar fine ini ya Guemio lah. Oh, Gomio. Iya. Okay. Tapi kan nggak ada di sini kalau itu udah ketinggian. Kalau itu benar-benar bule banget. Lu investornya juga mungkin lu pasti tahu lah. Nggak mungkin ini pasti bule tua kakek-kakek ya kan. Ini very old school still. Ya, itu masih jauh lah. Itu jauh banget lah. Itu nggak ngerti. Nggak bakal nyampe. Nggak nyampe gitu. Kayak soal yang campaign itu dia ngasih waktu itu ke Tim Hoan. Nah listnya tuh keluar kebetulan. Gue lagi di Hong Kong. Kebetulan. Listnya keluar, woi first ever dim sum in the world to receive one Michelin star. Habis itu gue kayak cobain lah lagi di sini gitu kan. Ngantri. Gue buka tuh jam 9. Gue kesana jam 6. Ngantri bro. Gila ya, tapi sepowerful itu. Menurut lo apakah akan sepowerful itu di Indonesia? Ya kita buktiin aja kemarin 50 Best. Pas si August dapat, semua orang ngejar-ngejar kan. Maksudnya even after gue balik dari the ceremony, banyak banget nanya, gimana cara masuknya segala macam, yang segala macam. That's the ini. Udah gitu kan kita lihat, ya itu tadi banyak investor, mereka membuka, gue mau dong kayak masuk juga dong di situ yang kayak gitu. Mau masuk dong, ya, gampang banget. It's all about business kan, gitu maksudnya. Dan buat mereka ada award karena mereka abis itu kan, misalnya kayak August, udah gitu matanya pasti, di depan mata investor mereka pasti seksi banget dong, gitu. It all comes down to business juga lah. Jadi banyak orang yang nggak cuman ego tapi bisnis juga dong. Gitu. Tapi banyak banget yang ngejar. Of course it will ngejar ini. Ya ini belum masuk aja orang udah pada ini Michelin. Oke. Yeah. Gila, tapi gua apalagi pas gua kemarin ke Bali, semua chef nanyain. Oh ya. Gua karena lu dianggap in the know lah ya. Lebih rame di Bali daripada di Jakarta untuk Michelin sih. Gua ketemu chef-chef, gue lebih antusias dan lebih ini. Misalnya gua ketemu chef di Bali, Michelin kapan datang daripada di Jakarta. Gua really curious siapa yang akan dapat. Gua lebih curious. Berapa tadi lu bilang 7 ya? Berapa? Gua bilang 3 nggak ada. Kalau yang 2 paling 3 atlet. Enggak, total 7. Yang 1 5, iya 7. Gua bilang nggak sampai 5 kalau gua. Tapi kan dan di Bali, Jakarta mungkin 1-2. Mentok nggak lebih dari 2. Sisanya Bali. Oke. Gua anggap lu orang yang in the know. Gua anggap Michelin Guide itu kalau mau masuk ke dalam suatu negara itu harus dipanggil. Iya enggak? Government kan? Iya, DP. Dan dia minta duit kan? Iya. Supaya negaranya nih direview sama Michelin Guide. Iya, itu makanya gue bilang tadi, in return for the government itu tadi mereka memajuin pariwisata. Tourism. Culinary destination lah. Yes, jadiin culinary destination. Itu sangat aset banget sih kulineri kita dan jarang dipakai sekarang sama pemerintah. Tapi ya itu salah satunya. Tapi kita nggak mau bayar dong, nggak mungkin lah. Waktu itu katanya budgetnya udah ada sih. Iya. Udah diallocate. Budget ada, sama mau bayar itu sesuatu yang. Tapi ya a lot of mungkin prioritization apa segala macam dari gitu kemarin ganti government, maybe nggak ke sana. Ya nggak tahu. I heard it's private company yang kalau misalnya mau bawa pun yang bawa itu private bukan dari government. Tapi ada deal-dealannya sama government juga. Kayak Malaysia kan juga private. Tapi kan Malaysia you heard the gossip. Yeah. Jadi ceritanya yang rumor has it si government janji sama si swasta ini yang menginiin Michelin star di Malaysia untuk ada dealan khusus akhirnya, tapi pokoknya nggak kesampean. Next year or the next 2 years Michelinnya udah nggak ada lagi karena si swastanya ini udah nggak mau bayarin lagi. That's what I heard. Iya, pasti jatuhnya akhir-akhirnya kayak gitu kalau swasta. Belum kalau si swastanya ini punya restoran, ya kan? Belum restoran dia nggak dapat. Restoran saingannya dapat. Itu yang lucu. Yang kemarin di Singapura kan kemarin Michelin Star mereka nggak dapat venue awarding ceremony. Do you know why? Karena tiap kali hotel yang mereka awarding ceremony nggak pernah ada yang dapat star. Tuh. Ada beberapa hotel yang hosting nggak ada yang dapat star. Jadi makanya kemarin kan mereka nggak bikin ceremony for the first time ever. Cuman ceremony informal doang. Nggak ada yang sampai lo yang benar-benar stage. You can never take the politics away gitu kan. Itu yang there's no free lunch ya. Always like there's something. Ada udang di balik batu. Business lah. Iya. Tapi itu very interesting. Di Prancis juga
juga begitu kok, kayak yang chef-chef legend yang memang udah tua banget dan of course makanannya tidak mengikuti zaman lagi, kok masih nggak turun-turun starnya gitu kan ya, karena they are the face of the country gitu kan. Jadi kalau menurut lu berapa tadi? Nggak sampai 5, 5 mentok. 5 bintang. 2 Jakarta, 3 Bali. Oke, iya oke. Wow, 2 star mungkin 1, sisanya 1 star. Oke. Feeling gua 3 star definitely nggak kita ada kecuali mungkin yang some hidden yang you know like the Japanese omakase apa yang di mana gitu yang tiba-tiba mungkin bisa surprising dapat, nggak tahu kan banyak kan Japanese omakase yang nyelip-nyelip di mana, who knows. Itu yang ingredientnya bagus banget, airflown dari Jepang gitu. Ya mungkin. Tapi nggak kayak expose gitu. Tapi kan ada beberapa yang benar-benar super fine dining yang sushi yang segala macam. Omakase. Iya, gue sangat penasaran. Hopefully beneran kejadian karena sedikit banyak positif. Ya hampir malu juga. We're the only. Filipina udah bentar lagi. Semuanya udah. Vietnam, Thailand. Ya masa tinggal Laos, Indonesia, Kambodia, Singapura. Ya nggak mungkin lah. Ya, makanya. Nggak. Yang gue harapkan adalah please pemerintah terlibat. Ini tuh positif banget. Terlibat. Gua sayangnya dulu gua pernah jadi bantu-bantu aja, nggak terlibat banyak, tapi bantu-bantu untuk kita pusingin dulu 50 best ke pemerintahan yang terkait lah ya, presentasi, bikin essay, bikin ya semuanya dah, positifnya, impactnya apa kalau ada, benar-benar 50 best hosting bikin acara, which is sistemnya sama kayak Michelin, lu bayar biasanya tuh pemerintah dan lu bikin acara. 50 best tuh kalau tidak salah sebelum lu bikin World 50 best di negara itu lu harus ada Asia 50 best dulu lah. Asia 50 best restaurant dan Asia 50 best bar. Rencananya dulu Asia 50 best restaurant mau Jakarta, Asia 50 best bar mau di Bali. Rencananya begitu. Dan gosipnya ya lu kalau udah ngadain acara di situ ya pasti masa nggak banyak yang dapat gitu. Tapi kalau pemerintah yang masukin kayak seperti banyak negara itu jadi netral, ya kan lebih netral. Orang pemerintah banyak juga lah pasti yang punya restoran gitu kan. Tapi lebih netral lah. Kalau private itu politiknya akan terlalu keruh anjir. Ujung-ujungnya tahun kedua, tahun ketiga ya udah nggak ada. Lewat lagi, balik lagi. Kayak sekarang, sayang banget. Itu yang gue harapin. Iya makanya. Kemarin kan makanya yang event yang sekarang si 50 Best kan sampai Seoul sampai 2 kali gitu. Bener-bener government involvement banget kan. Mereka bener-bener yang mau narik-narikin. Tapi bad timing ya. Koreanya juga lagi politically dan segala macam lagi gak oke gitu. Oke. Bad shit banget happen. Oh ya? What happened? Ya gua kan kemarin ada political dan segala macam. Oke. Iya. Korea sih kalau untuk promosiin budaya ya. Korea ada Thailand itu patut sekali dicontoh. Jago. They have like the government dedicated buat itu ya. Betul. Indonesia gimana kira-kira? Indonesia berapa tahun lagi? Berapa kabinet lagi? Sebenarnya kayak gue tuh sekarang dilibatkan untuk karena ini pemerintahan baru untuk terlibat dalam kan kemarin dipisah tuh kebudayaan kan. Gue terlibat di dalam situnya lah untuk pertama sih lagi kayak bikin visinya yang benar. Visinya cuma satu sih, visinya itu makanan Indonesia. Kita pengen orang Indonesia tahu makanan Indonesia tuh seperti apa. Itu doang. Kita nggak visinya tidak. Kita mau mengalahkan makanan Thailand. Restoran Thailand harus lebih sedikit jumlahnya daripada restoran Indonesia di luar negeri. Iya nggak mungkin. Apalagi lu ngomongin restoran Korea. Apalagi lu ngomongin restoran Jepang. Apalagi ngomongin restoran Cina gitu. Terus kayak kita cuma pengen di kedepannya. Kalau misalnya orang di luar negeri yang jauh di Eropa, Amerika, atau Arab atau Afrika yang jauh ya, itu kalau dibilang Indonesian food udah tahu profilnya tuh kayak gimana. Sama seperti lu tahu kayak, yuk makan Jepang, lu udah tahu lah. Gitu ada sushi, ada ini. Lu makanan Italia lu udah tahu ada pasta, ada pizza gitu. Kita pengen itu goalnya. Walaupun darah ada keduluan Malaysia ya. Jadi kalaupun ini juga, this is Malaysia, like rendang kari dan whatever. Mirip gitu kan. Iya, jadi itu goal kita. Ada dari tim yang emang lebih concern ke luar negeri untuk promosi makanannya. Ada kalau orang seperti gua lebih concern ke dalamnya dulu sih.
daripada belum bisa ngerangkak udah lari gitu. Dari situ kayak gue tuh punya mimpi, goal yang gue udah presentasiin juga ke yang bertanggung jawab di proyek itulah. Goalnya itu adalah kelas masak makanan Indonesia, kelas masak makanan Indonesia itu jadi kurikulum sekolah. Wah, bukan sekarang ada Tata Boga? Ekskul. Oh, ekstrakurikuler. Ini gue pengen jadi kurikulum. Oh. Gue pernah tinggal di negara yang dimana emang kurikulumnya ada masak, yaitu Perancis. Pertama, si murid-murid ini akan tahu masak tuh gimana, which is Proper way, which is apa sih, hygiene. Nomor 1, masak di manapun paling pertama tuh hygiene, harus bersih, bahan harus bagus. Itu udah saklek lah kalau lo belajar masak. Jadi biarpun nanti si murid-murid ini kalau udah gede, ada yang jadi chef mungkin, ada yang punya restoran, ada yang jadi tamu doang, makan penikmat, dia tahu ekspektasinya makanan yang bagus mana, makanan yang enggak mana, itu jadi tahu. Karena sekarang yang makan aja banyak yang nggak tahu apa yang dia makan. Yes. Kayak gitu itu dan apalagi hygiene nih susah di sini ya. Yes. Air lah segala macam. Nah begitu. Ya. Nah kalau misalnya itu udah masuk ditanam dari kecil. Ada nih restoran yang kayak kemarin itu viral yang jorok banget dapurnya segala macam. Itu si tamu ini udah punya knowledge seenggaknya waktu dia sekolah dulu, ya lu jangan makan di tempat beginian. Dan itu kalau misalnya tempat kotor, nggak ada yang mau makan, jadinya nanti lama-kelamaan kan semuanya ngikutin. Itu as a standard. The dream. Menurut gua concern gua ke situ. Kalau misalnya semoga nggak lama-lama banget. panjang banget. Panjang sekali. Kayaknya panjang. Tapi are you excited kalau sampai ada Michelin masuk? Iya dong, siapa enggak? Mungkin. Dan pasti akan memacu, of course. Ya seperti gue bilang kemarin 50 Best juga sangat udah memacu banget, apalagi ngejar-ngejaran, even banyak restoran baru di level up the skill dan segala macam, in service dan segala macam. Of course, Michelin will be like even a bigger impact. Oke, man. Kita masuk sebagai closing ke question dari listener kita. Thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertanyaan pertama dari Vitalia Damayanti. Sultan, kenapa fotonya selalu di pesawat kalau nggak di resto? Sekali-kali di kereta kencana. Kemarin ada variasi kok, udah naik cruise ship kemarin, udah kapal kemarin, lumayan lah. Naik cruise ship apa? Kereta. Kemarin itu undangannya Royal Caribbean, buat yang Anthem of the Seas. Oke. Di ke mana? Deket Singapura sini. I see. Gitu. Karena mereka kan lagi banyak di Jakarta kan, Tanjung Priok kan sejak tahun lalu kan buat yang Singapura dan segala macam cruise. Jadi mereka lagi emang mau gedein deh gitu kan, nanti ada Disney Cruise segala macam, which is yang hype-nya ini banget di orang Indo. Jadi emang cruise lagi it's going to be big di Indonesia. Banyak sekarang travel agent di specialize in like cruise ships. Udah gitu kan kalau dihitung-hitung jatuhnya sebenarnya murah. Kalau di ini, lo kan full board segala macam di dalam. Iya. Jadi it's getting bigger. Iya, gue belum pernah ke cruise. Penasaran gue. Cruise. You enjoy it? You like cruise? Enjoy. Banyak orang Indonya lagi kan. Booking by Sultan. Apa itu konsepnya? Travel agent. Jadi karena gue sebel berapa tahun ini karena gue kenal banyak hotel, karena gue buat review dan segala macam. Terus orang pada nanya sama gue, hotel yang bagus di Bali apa? Hotel yang bagus buat staycation apa? Ya gue bilang, ya sekalian aja booking sama gue. Akhirnya gue bikin itulah. Jadi mostly untuk booking hotel, tapi sekarang dari 6 bulan terakhir perkembangannya juga aside from booking hotel, top seller Singapura dan Bali for sure. Itu juga kita banyak buat aplikasi visa, apply visa. Schengen buat orang-orang malas-malas lah. Customer gue kan malas-malas. Gila, one man travel agent ya. anything. You can car rental, private car rental segala macam semuanya ada. Gitu. Kecuali tiket pesawat. Scheduling itinerary, makanan. Itu belum sana. Tapi it can be. Mimpi gue adalah ya yang kayak gue kemarin berapa bulan lalu diundang sama si Hong Kong Tourism Board ini, nama tripnya Savoring Hong Kong. Itu siang malam kita di Start and 50 Best Restaurants. Itu siang malam, itu restoran yang susah di book. Tapi berarti bisa kan sebenarnya bikin kayak gitu, misalnya kayak cuma 10 orang lah gitu.
couple mereka ini makan di situ, kita ini itinerary-nya mereka makan deh gitu. Kalau kayak gitu kan gue kenal chefnya atau ininya, lu lebih bisa interaksi dan segala macam. Lu kalau yang doyan F&B kan that's one thing. Reservasi, ordal, jalur ordal. Yes, jalur ordal dan treatmentnya beda dong. Kalau misalnya pasti, ini treatment, pasti. Ya ini makanya gue offer di Booking Sultan. Kalau booking situ, lu treatment lu juga kerabat Sultan. Keren, As keren. Di Hong Kong lu makan di Chairman, Ando, Mono, neighborhood man. Vicky Cheng, neighborhood makan. Vicky Cheng Fea. Wing sama Fea makan. Oke. Gue penasaran banget Wing. Really good. Oke. Oh itu Lung King Hin nggak makan Lung King Hin? Lung King Hin udah pernah, tapi kan sekarang dia juga lagi jatuh ininya. Dari 3 jadi 2, udah gitu kan chefnya kan malu kan, mereka ada yang ini kan cabut apa ya kemarin ya lupa. Atau nggak datang pas di awarding ceremony karena turun dari 3 ke 2 for the first time ever kan, tahun lalu kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu. Oke. Jadi namanya juga lagi nggak ini sih. Itu hati-hati Michelin Star tuh ada itunya juga turun, ada dibilang. Sebenarnya turun belum tentu. Chefnya ngambek nggak mau datang kalau nggak salah. Iya. Tapi waktu dulu ya itulah ya udah lost from the glory. Dulu kan the most difficult restoran to book di Hong Kong. Lu paham mesti nginep di Four Seasons yang mahalnya amit-amit. Baru bisa dapat ordal kayak gitu. Tapi sekarang udah enggak. Oke. Ya itu ya another Michelin Star kontroversi itu loh. Kalau berkurang berdasarkan apa ininya. Ngambek. Ntar malah jadi hurt the business. Terus chef yang ngambek. Udah gitu dari investornya. Kok restoran turun? Ya biasa lah kalau misalnya kayak cukong-cukong berkumpul kan. Ya restoran lu turun nih. Iya jadi bercandaan kan. Pertanyaan dari Risti Widi Hasputri. Bisnisnya udah merambah dari makanan sampai travel. Next gebrakan apa lagi nih? Selalu Mes lihat move sultannya rakyat Tigeli. Apalagi ya semuanya baru-baru, jadi ya gue jalanin aja dulu. Tapi ya mimpi gue ya itu sih, pengen bikin curated food trips, udah itu doang. Curated food trips itu combining semuanya kan. I got the food, I got the travel agent, I got the aviation together. Itu combining semua dong. Kayak yang gue follow Hungry Tourist kalau di Instagram. Lo follow gak? Asia atau di luar? Dia keliling-keliling. Hungry Tourist ya itu curated food trip dari dia tuh. Oke. Stay tune tuh curated food trip. Ada yang mau gak? Next dari Jungla, the most humble magician, His Majesty Sultan Tantra Tobi. Mbak Dina bisa aja nih. Sultan mau tanya apa saja kunci konsistensi untuk jadi sumber terpercaya. Konsisten, ya itu kuncinya udah jawab sendiri. Konsisten. Jadi kalau misalnya nggak mencah-mencah, kalau misalnya lo udah tahu, oh I don't like French food gitu, ya nggak mungkin dong lo tiba-tiba setahun kemudian lo French food, you lost the trust from your rakyat. In my case, in my rakyat kesultanan. Jadi I'm very consistent. Kalau misalnya gue nggak suka, gue bilang nggak suka to one thing, and I'm very consistent with. If I like something, if I don't like something, I will state it clearly. Gitu. That's how you gain the trust. The more lo radical in sending your statement, itu the more in my case easier to gain the trust. Tapi kan zaman sekarang nih, zamannya sosmed, lo harus hati-hati kalau lo jejak digital. Harus hati-hati kalau lo bilang lo don't like something tuh. Have you ever give a bad review? Iya. Lo upload? Iya. Oke. Dan orang nanya kenapa? Lah, kan ini my personal IP dan ini segala macam, this is my personal review. Lo mau denger ini? I don't give a shit lo denger apa enggak. It's my personal review. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya nanya gitu, apa misalnya emang nggak kasihan sama restoran segala macam? Lah, lu kasihan nggak sama duit lo? Lu kan cari duit juga buat bayar di restoran ini juga apa ya? Lo kasihan nggak sama duit lo juga? Ada kayak gitu juga kan? Tapi gitu. Tapi it's my personal opinion. Yes. If you give constructive criticism, oke. Menurut gua, karena you give constructive criticism, bukan gak enak, jangan kesini, dah gitu loh. Tapi kalau misalnya gue ditanya sama on the spot, I will definitely tell, maksudnya in my opinion, ini gini, pasti gue ngomong. Iya. Gue tiap kali misalnya fine dining ya, kalau fine dining gue pasti in the end of the day gue pasti pengen ngobrol sama chef. Makanya gue bilang tadi the most sucks experience kalau misalnya gue nggak chefnya snob, arrogant, you know lah, those type of ini. Menunjukkan hospitality yang betul. Exactly. Padahal gue pengen ngobrol gitu, nanya feedback. Pertanyaan terakhir tapi panjang sekali dari Serafi_net. Dear Chef Regensen Radio, tulis email. Regensen Radio, thank you for inviting Sultan Tantra as an influential person on F&B and as a geek
aviation geek in Indonesia. You're welcome. Congratulations Sultan upon the newly opened Smara at Mall Puri. Hope to see more soon. Smara ini atlet F&B lu kan? Ya, the new one berbuka Mall Puri Indah. Okay. Congratulations bro. Thank you. Makanannya Dekat apa? Sini. More comforting food. Jadi it's more of the food. Misalnya yang my partner is lebih yang traditional food. Kalau gue yang lebih yang international food. Mungkin kalau misalnya dulu gue makan dah kongfi enak di sini, I recreate that with the kearifan lokal yang gitu-gitu, yang lebih comfort food lah. Sultan nggak buka fine dining. Ngapain? yang dapat duit kan yang Setuju. more casual lah. Setuju sekali. Lebih junk food, lebih ini lagi, lebih making money lagi. Dear Sultan, my questions are, how do you keep your health while traveling here and there all the time? And how do you deal with jet lag? Jet lag gue gak pernah, karena gue selalu dimanapun gue bangun pagi, sunrise pagi, gue di negara manapun, jadi gue bangun. Gue gak bisa tidur kalau misalnya udah sunrise, jadi jet lag is not an issue for me. Gitu, mau terbang habis itu, pasti gue udah gak bisa tidur anyway, jadi pasti bangun. Do you eat healthy? Kalau nggak lagi collab itu, of course nggak juga. I eat yang menurut gue hidup cuma sekali, gue makan enak aja so far. Gue baru medical check up dan segala macam, ya alhamdulillah so far so good sih. Belum ada yang mesti cut macam-macam, ya udah nikmatinnya dulu. Last but not least, will this year be the year that Michelin come to Indonesia? Tadi kita sudah bahas, sensing that some of the places are already on the radar after last year's 50 best. Would like to hear your thought about it. Ya kita udah bahas itu, semoga panjang, aja lebar banget. Nanti kita compare 7, gue ngambil 5 sih, 4 paling. 4, gue bilang 7 tempat ya, 7 tempat ya. Yes. Kita tempatnya bukan bintangnya. Nanti kalau udah happen, kita lihat siapa yang paling mendekati. Nanti di repost lagi ya. We'll see. Oke, thank you banget. Thank you bro. Sultan udah mampir kemari. Semoga sukses ke depannya. Thank you for having me. Gua nunggu itu your curated food trip. Pasti. Siapa tahu bisa join. Ya dan kalau perlu bawa-bawain tas ya Sultan, saya siap. Thank you banget man. Thank you banget. bro. Thank you Sukses so much. Mara. Akhirnya sampai sini. Yes. Oke guys, thank you banget buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini sama Sultan Tantra. Apa aja yang harus di follow man sama listener? Apa? Tantra toppingnya cukup? Tantra topping aja cukup. Oke, di Instagram. And ininya tadi apa? Tigali by Tantra. Tigali by Tantra. Main ke Puri baru buka tuh Semara mau comfort 36. food. Siapa tahu ketemu. Tanpa ada itu hoki-hoki ketemu, bisa berinteraksi langsung. And jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di TikTok dan Instagram di Ray Jensen Radio. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye.